Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dwi Kairadi dengan NIM 211102423 dari kelas 1 CAD 4 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan Economic Changing the World. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Aduh, buat dia kan. Economic Activity in a Changing World. Terkadang perubahan besar di area pertumbuhan tertentu dapat mengubah penekanan ekonomi. Amerika Serikat telah mengalami 4 perubahan ekonomi besar. Yang pertama, selama awal tahun 1600-an, para penjajah melakukan barter atau memperdagangkan barang untuk menciptakan ekonomi berbasis layanan. Pada tahun 1700-an, bertani adalah cara hidup yang umum. Ini membentuk ekonomi berbasis pertanian. Pada pertengahan tahun 1850-an, revolusi industri memungkinkan munculnya mesin-mesin besar yang memproduksi barang-barang. Ini memulai ekonomi berbasis industri. Pada tahun 1900-an, melihat pergerakan informasi yang cepat dengan penemuan komputer, ini menciptakan ekonomi berbasis informasi. Measuring Economic Activity, mengukur kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah Gross Domestic Product. Salah satu cara untuk mengetahui berapa baik kinerja suatu perekonomian adalah dengan mengukur berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu disebut Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB adalah salah satu indikator terpenting dari status ekonomi. Untuk menghitung PDB, para ekonomi menghitung jumlah barang dan jasa yang dijual ke bisnis, konsumen, pemerintah, dan negara lain. Yang kedua adalah standard of living, taraf hidup. Taraf hidup adalah tingkat kenyamanan material yang diukur dengan barang dan jasa yang tersedia. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi per orang, semakin tinggi standar hidup. Taraf hidup mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli orang dengan uang yang mereka miliki. Dalam sistem perusahaan bebas, kekayaan yang diciptakan oleh bisnis menguntungkan seluruh komunitas karena bisnis membayar pajak dan menyediakan pekerjaan. Employment rate atau tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mengukur jumlah orang yang mampu dan mau bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan selama periode tertentu. Perubahan tingkat pengangguran menunjukkan apakah ekonomi meningkat atau melambat. Yang selanjutnya adalah rate of inflation atau tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa. Dengan inflasi, daya beli seseorang menurun karena biaya mereka membeli barang dan jasa lebih mahal. Inflasi memiliki banyak penyebab. Hal ini dapat terjadi setelah perang karena sumber daya yang lain langka dipindahkan ke upaya perang. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku, pengeluaran, dan gaji. Inflasi juga dapat terjadi karena ketika pemerintah membiarkan terlalu banyak uang beredar dalam perekonomian. Ketika pasokan barang lebih besar dari permintaan, deflasi dapat terjadi. Deflasi adalah penurunan umum harga barang dan jasa. Ketika perekonomian menghasilkan lebih banyak barang daripada yang diinginkan orang-orang, penjual harus menurunkan harga dan memotong produksi. Akibatnya, orang yang memiliki lebih sedikit uang untuk membeli barang sehingga permintaan terus menurun. National Debt atau utang negara. Negara dapat mengalami utang besar. Sumber penghasilan utang utama bagi pemerintah adalah pajak. Pemerintah menggunakan uang pajak dan membayar program-program seperti pertahanan, pendidikan, dan jaminan sosial. Yang pertama, kapan ekonomi berbasis jasa dimulai? Ketika pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk program daripada mengumpulkan pajak. Perbedaan jumlah tersebut disebut defisit anggaran. Untuk membayar selisihnya, pemerintah meminjam uang dari masyarakat, bank, dan bahkan negara lain. Jumlah total uang yang harus dibayar pemerintah adalah utang nasionalnya. Jika utang menjadi terlalu besar, suatu negara dapat menjadi tergantung pada negara lain atau tidak dapat meminjam lebih banyak uang. Ini adalah kasus di banyak negara berkembang. Yang kedua adalah the business cycle, siklus bisnis. Yang pertama, building the economy, memimpin perekonomian. Ekonomi AS dibentuk adalah campuran kekuatan publik dan swasta. Individu memiliki peran yang sangat besar di pasar dan barang.
Pasar barang dan jasa. Kongres adalah presiden memperlakukan undang-undang yang berdampak pada kebijakan fiskal. Setiap kali uang pajak dibelanjakan, itu memiliki efek pada perekonomian. Pengeluaran ini sering direncanakan untuk memandu perekonomian. Contohnya adalah four stage of business cycle. Empat, empat tahap siklus bisnis. Ekonomi mengalami pasang surut. Hal ini dapat terjadi karena bagi alasan, termasuk perang, persaingan asing, perubahan teknologi, dan perubahan keinginan konsumen. Selama periode waktu yang lama, perubahan ini membuat bentuk pola. Yang pertama, prosperity atau kemakmuran. Ketika pengangguran rendah, produksi barang dan jasa tinggi, bisnis baru terbuka, dan ada kemakmuran. Kemakmuran merupakan puncak kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebar ke seluruh perekonomian. Upaya biasanya lebih tinggi, sehingga pekerjaan memiliki lebih banyak pendapatan. Ada permintaan yang lebih besar untuk barang yang akan diproduksi. Yang selanjutnya adalah recession atau resesi. Selama resesi, aktivitas ekonomi melambat. Bisnis memproduksi lebih sedikit sehingga mereka membutuhkan lebih sedikit pekerja. Ketika tingkat pengangguran meningkat, orang memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan tanpa sumber pendapatan tetap. Pekerjaan yang menganggur mengkonsumsi lebih sedikit barang dan jasa. Penurunan umum adalah total produksi dalam barang dan jasa membuat PDB menurun. Depreciation atau depresi. Selama depresi adalah pengangguran yang tinggi dan produksi barang dan jasa rendah. Depresi adalah resesi mendalam yang mempengaruhi seluruh perekonomian dan berlangsung selama beberapa tahun. Ini dapat terbatas pada satu negara, tetapi biasanya menyebar ke negara-negara terkait. Selama depresi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan lebih sedikit barang dan jasa diproduksi. Ada juga banyak fasilitas manufaktur yang tidak terpakai. Untungnya, depresi jarang terjadi. Recovery, pemulihan. Selama pemulihan, produksi mulai meningkat. Sebuah pemulihan adalah peningkatan aktivitas bisnis setelah resesi atau depresi. Orang-orang mulai kembali bekerja dan memiliki uang untuk membeli barang dan jasa. Permintaan baru untuk barang dan jasa merangsang lebih banyak biaya produksi dan PDB tumbuh. Pemulihan mengarah kembali ke kemakmuran saat bisnis baru dibuka dan bisnis adalah meningkatnya produktivitas. Selama pemulihan, beberapa bisnis berinovasi, artinya mereka mengeluarkan barang dan jasa baru. Inovasi-inovasi ini bisa berbeda dari apa yang dihasilkan bisnis sebelumnya. Mereka juga bisa berbeda dari apa yang dibuat oleh pesaing mereka. Jika inovasi populer di kalangan konsumen, penjualan meningkat drastis, biaya per unit menurun, dan profitabilitas meningkat. Bisnis tumbuh, dan aktivitas ekonomi melonjak. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.